Silakan Kak. Baiklah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Ramadhani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Seluma dari SDN Negeri 82 Seluma. Saya bersama dengan Ibu Desi Kurniasari sebagai rekan sejawat bimbingan saya yang telah melakukan pembelajaran di kelas bersama supervisor. Selamat pagi Ibu Desi. Selamat pagi Bu. Oke, gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Nah, pada pertemuan pasca observasi hari ini kita dihadiri oleh pengajar praktik saya yaitu Pak Rahidi. Selamat pagi Pak. Pagi. Beliau adalah pengajar praktik CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Seluma. Gimana kabarnya nih Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya nih saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran di kelas yang sudah kita lakukan supervisi beberapa hari yang lalu ya Ibu Desi. Nah, tujuannya ini untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai dan juga dapat untuk mengetahui perbaikan apa untuk selanjutnya. Begitu ya Bu? Ya. Oke. Pertama yang ingin saya tanyakan sama Ibu Desi, bagaimana perasaan Ibu Desi selama berjalannya pembelajaran di kelas bersama supervisor? Baik, terima kasih Bu Ulan. Sekarang kita sudah memasuki pasca observasi ya Bu. Iya. Jadi pertanyaannya perasaan di sini, perasaan saya tegang, sangat tegang, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Ya, berarti cukup tegang itu manusiawi ya Bu, begitu sesuai dengan apa yang sudah berjalan di RPP, lebih mengalir saja begitu. Oke, selanjutnya Ibu, beberapa hal yang ingin saya tanyakan adalah boleh Ibu ceritakan kembali tentang tujuan dari materi pembelajaran yang dilaksanakan pada hari observasi tersebut. Baik Ibu Lan, di sini tujuan saya dalam pembelajaran di kelas 4 kemarin yaitu yang pertama melalui gambar bagian-bagian telinga. Jadi peserta didik itu dapat mengidentifikasikan dan menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian-bagian telinga itu dengan tepat. Terus yang kedua, setelah membaca teks tentang sikap kerjasama, peserta didik juga mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tertulis dalam bentuk peta pikiran yang tepat. Oke, jadi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tertera di RPP begitu ya Ibu. Kemudian Ibu, untuk area pengembangan yang ingin dicapai pada materi pada pembelajaran tersebut apa? Baik Ibu Lan, mungkin dari aspek pengetahuannya, keterampilannya, dan segi KSE-nya. Jadi di sini Bu Lan, area pengembangan yang saya ambil yaitu dua area pengembangan. Yang pertama area pengembangan pengetahuan ya, dan yang kedua keterampilan. Jadi area pengetahuannya di sini, siswa itu mampu mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi-fungsi bagian-bagian telinga. Sedangkan area keterampilannya, siswa terampil menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung seperti dalam bentuk peta pikiran. Oke, jadi ada dua area pengetahuan dan keterampilan begitu. Benar sekali. Oke, selanjutnya nih Bu, sejauh mana menurut Ibu Desi keberhasilan yang telah tercapai dari pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah cukup berhasil atau gimana menurut Ibu Desi? Jadi di situ untuk ketercapaiannya sudah cukup berhasil Bu, tapi masih ada siswa beberapa yang masih kurang aktif. Karena mereka mungkin hanya bisa mengandalkan temannya saja seperti itu. Jadi kendala yang Ibu temui pada saat pembelajaran itu coba Ibu ceritakan seperti apa? Seperti dalam kegiatan kelompok ya Bu, ya, yang mana jumlah siswanya cukup banyak. Jadi saya akan mendekatkan sesuai minat, karena di situ banyak sekali siswa yang masih kurang aktif seperti itu. Mereka hanya mengandalkan teman yang itu saja seperti itu. Oke, jadi masih ada beberapa siswa yang
masih pasif begitu ya, Ya, Ibu, mengandalkan teman-teman dalam kerja kelompok begitu. Jadi kira apa menurut Ibu yang menjadi penyebab identifikasi penyebab dari hambatan tersebut? Mungkin dalam kegiatan belajarnya dalam kelompok Kak dulu, Kak udah ya. Ini mungkin materi ini komunikasinya mungkin belum lancar gitu. berarti kurang aktif tuh lah, Kicak kan diulang-ulang lagi. Tidak, apa penyebab penyebabnya tidak aktif itu mungkin ke tingkat minat, ada yang minatnya kuat, ada yang minat kurang kan, jadi ada yang aktif tidak. Dari sini Dari mana tuh ya? kalau ada kendala yang ditemui saat Baik Ibu Desi, kemudian ingin saya tanyakan apa kendala yang Ibu temui pada saat pembelajaran di kelas? Baik Ibu, kendala yang saya temui pada saat pembelajaran observasi kemarin yaitu dalam kerja kelompok siswa banyak yang masih kurang aktif. Oke, begitu ya Ibu. Jadi kendalanya adalah masih ada siswa yang mengalami kurang aktif di kelas. Apa penyebab dari hambatan tersebut? Bisa Ibu identifikasikan penyebabnya? Kira-kira saya pikir mungkin kurang adanya minat dalam pembelajaran tersebut. Oke, jadi kurang menarik begitu bagi siswa ya Ibu. Jadi apa rencana perbaikan yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran ke depannya? Baik Bu ya. Dalam kegiatan kelompok nanti yang mana siswa cukup banyak, jadi saya akan mendekatkan kepada anak itu yaitu sesuai dengan minatnya. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajar, ada yang suka mungkin visual, auditory, terus kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman, jadi sesuai dengan kenyamanan anak. Iya, sesuai dengan kebutuhan belajarnya begitu. Ya. Oke Ibu, mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan itu tercapai begitu ya. Anak-anak juga lebih nyaman dalam belajar kan sesuai dengan tingkat gaya belajarnya. Selanjutnya nih Bu, kapan rencana pelaksanaan tindak lanjut ini akan Ibu lakukan? Baik Bu, waktunya yang tepatnya secepatnya insya Allah saya lakukan. Oke, lebih cepat lebih baik begitu Ibu. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Desi yang sudah melaksanakan pembelajaran, sudah bersedia untuk saya supervisi kemarin begitu. Kemudian juga sudah terima kasih banyak sudah bersedia untuk melakukan percakapan pasca observasi ini. Oke, selanjutnya kepada para Hidi selaku pendamping kami pengajar praktik boleh untuk memberikan umpan baliknya. Ya, terima kasih kepada Ibu Ulan Ramadhani atas waktu yang diberikan kepada saya sebagai PT ya, atau pengajar praktik atau pembimbing guru untuk memberikan umpan balik dari pelaksanaan coaching kita pada hari ini ya. Tadi saya telah mengamati Ibu telah memberikan beberapa pertanyaan atau percakapan kepada Ibu Desi. Menurut saya apa yang Ibu lakukan itu sudah mengikuti alur titah. Iya Pak, terima kasih Pak. Yang mana di situ Ibu telah memulai beberapa pertanyaan-pertanyaan itu mulai dari tujuan, kemudian area pengembangan yang akan dilaksanakan ke depannya, seperti itu kan dari saya perhatikan tadi banyak di bidang pengetahuan dan keterampilan yang akan dikembangkan oleh Ibu Desi. Selanjutnya juga Ibu Ulan telah melakukan identifikasi masalah yang timbul pada pembelajaran di kelas. Tadi sampaikan bahwasanya ada beberapa anak yang kurang aktif. Katanya anak itu hanya mengandalkan hasil dari temannya. Iya Pak. Berarti kan ada masalah. Ya. Untuk itu Ibu Desi sudah merencanakan bahwasanya dia akan memperbaiki supaya semuanya aktif. Kemudian demikian juga mengenai rencana aksi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Desi, di mana beliau akan
memperbaiki modul, mungkin tak? Modul yang sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Sehingga nanti akan dikelompokkan yang ada yang auditory tadi kan, ada yang visual, audiovisual, sehingga nanti pembelajaran akan lebih hidup ya, sehingga yang tadinya kurang aktif mungkin bisa aktif ya, seperti itu. Kemudian juga tadi Ibu Ulan telah menanyakan juga tentang tindak lanjut dan belum menjawab bahwasanya dari permasalahan yang ada di pembelajaran itu akan diperbaiki atau tindak lanjutnya akan melaksanakan pembelajaran kembali ya, dengan menerapkan apa yang sudah direncanakan. Mungkin itu ya umpan balik dari saya. Menurut saya sudah bagus ya, sudah melaksanakan sesuai dengan alur cerita yang memang dikehendaki dalam percakapan coaching pasca observasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Rahidi. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Desi. Demikianlah percakapan pasca observasi dari kami, dari saya Ulan Ramadhani, Ibu Desi Kurniasari, dan pengajar praktik saya Pak Rahidi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Diam yuk.